Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majuan Sregar, NIM saya 18021129, dimana saya akan menerapkan algoritma Nextbase untuk menemukan klarifikasi produk teralis pada penjualan pulsa, dimana kita menggunakan metode ini memakai aplikasi yang sudah disediakan Microsoft Office, yaitu Excel, mana data tersebut setiap rekornya memiliki klarifikasi. Untuk selanjutnya kita siapkan bahan kerja kita. Untuk tabelnya sama seperti yang ada di data tabel yang ada di sini, dimana data tersebut kita ambil dari data jurnal data yang memiliki data tabel tersebut. Nah, sama seperti yang dalam sini. Untuk Excelnya kita sudah pindahkan, dan probabilitasnya, kelas klarifikasinya sudah kita buat, nama setiap per kelasnya sudah kita buat, terus nominal, lalu harga jual, nominal, harga jual, dan peminat. Nah, dimana kita menggunakan metode ini memakai rumus-rumus yang ada di teori tersebut. Untuk menghitung probabilitasnya, probabilitas kelas klarifikasinya itu seperti probabilitas X, di mana X sampel data yang dimiliki kelas yang tidak diketahui. H ini untuk tabel recordnya. Oke, di recordnya. Lalu kita buat di sini sama dengan John if, lalu kita ambil sampelnya, klarifikasi, kita tarik, kita F4 biar terkunci, lalu kita titik koma, kita ambil tabel dari kelas laris, lalu kita tutup, kita dibagi conta kelas klarifikasinya F4, enter. Oke, jadi kalau benar ada 4 data yang ada di kelas klarifikasi laris, itu ada 4, 1, 2, 3, 4, jadi bernilai 0,4. Lalu untuk yang tidak larisnya sama saja, sama dengan John if, kita ambil kelas klarifikasinya, kita F4, atau dengan cara kita tarik ke bawah. Nah, jadi dia langsung, seandainya kita klik F4, maka data tersebut tidak lari kemana-mana gitu. Maka dari itu kita nggak F4 atau nggak kita kunci enter. Untuk kita mencari kelas laris dan tidak laris untuk di setiap kelas nama produk, itu kita menggunakan rumusnya untuk menentukan mencari data. Pembahasannya kita cari nih seperti data tersebut ya, untuk mencari datanya. Oke, sama dengan John if yang pakai S. Nah, jadi kelas klarifikasinya kita mengambil banyak. Untuk kita ambil sampelnya, yang pertama kelas nama produk F4, lalu kita titik koma untuk nama pulsa, oke, lalu titik koma,
Lalu kelas klarifikasi laris dan tidak larisnya, tarik F4, lalu kita titik koma, lalu kita klik laris F4, kita tutup kurung, slash conta, kita tarik kelas klarifikasi laris dan tidak larisnya F4, lalu kita titik koma, kelas klarifikasi larisnya F4, tutup kurung, entar. Jadi yang memiliki data pulsa Telkomsel itu yang berlaris ada satu data pulsa Telkomsel satu, dan ini tidak laris, benar berarti ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya sama saja, kita tarik aja ke bawah, Nah, kita cek lagi kembali untuk pulsa. Oke, enter. Untuk pulsa 3 kita enter. Untuk pulsa XL, bener ya. Oke, XL berarti tidak ada ya, XL laris tidak ada ya, kita enter. Lalu untuk pencarian tidak larisnya sama saja, hanya saja kita memindahkan dari tabel tersebut. Kita tarik aja ke sebelah sini, lalu kita klik sini, kita tarik kelas klarifikasi tidak larisnya, ini kita ke double jadi terblok. Oke, kita pindahin ke pulsa. Lalu untuk ininya, kelas larisnya, maka kita bikin tidak laris F4. Lalu untuk yang di contanya F4 lagi, kan pertama di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, F4, enter. Oke, pulsa Telkomsel yang laris itu ada satu, bener ya. Ada dua data kelas. Untuk pulsa Telkomsel itu tidak larisnya ada satu, dan larisnya satu. Lalu untuk selanjutnya kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, dari setiap nama produk itu laris dan tidak larisnya sudah terblok. Kita cek kembali lagi untuk klarifikasi tidak larisnya. Untuk pulsa Indosat tidak laris satu, Indosat laris. Oke. Jadi data tersebut berjumlah 10 ya. Oke, data record tersebut berjumlah 10. Lalu untuk menentukan kelas tinggi sama saja seperti rumus yang ada di nama produk laris, sama saja, sama dengan count if pakai S, lalu kita klik nominalnya F4, kita F4 biar terblok, lalu kita klik titik koma, kita blok untuk nama tinggi, untuk nominal tingginya, titik koma lagi, lalu kita klik kelas klarifikasi laris dan tidak larisnya, kita F4 lagi, titik koma, kita klik laris, tutup kurung, lalu kita bagi dengan conta, lalu kita klik kelas larisnya F4, lalu kita titik koma lagi untuk kelas laris, tutup kurung, enter. Oke, kita cek kembali. Untuk nominal tinggi itu ada di laris ada satu, berarti satu ya, benar ya. Lalu kita copy atau kita tarik ke bawah. Cara tariknya ada tanda tambah seperti ini. Oke. Untuk kelas laris di sedang itu tidak ada. Sedang tidak ada ya. Sedang ada ya. Oh, berarti ada nih, ini salah nih. Sedang. Oke. Karena kita tadi tidak mengunci, jadi berantakan ya. Oke, kita kunci dari satunya dulu. Kita kunci F4, lalu kita klik F4 lagi agar terkunci. Oke, lalu kita tarik kembali, jadi berubah. Oke, di kelas sedang itu ada dua laris, berarti ini ada dua laris, satu dan sedang laris dua. Itu untuk rendah itu ada satu, berarti oke, laris. Oke, benar ya. Lalu kita mau berpindah ke tidak laris di bagian tinggi, kita geser aja. Oke,
kita klik sini, kita cari codingannya atau cari rumusnya, kita pindahkan ke tinggi. Nah, lalu untuk menentukan tidak larisnya, kita klik aja dipindahkan F4. Contohnya begitu juga, kita F4 enter, kita blok ke bawah. Oke, jadi kita tentukan lagi nih, kita tengok lagi benar atau tidak yang tingginya tuh 0,1, berarti ada satu data tinggi di nominal tidak laris. Betul ya, cuma satu ya, tinggi ada dua record, berarti larisnya cuma 2. Oke, benar. Begitu juga untuk harga jual dan peminat. Harga ini berarti kita bikin count if kita set, kita blok untuk harga jualnya, kita F4 titik koma, kita blok sini titik koma. Untuk kelas tidak larisnya atau laris, kita blok F4 lagi, titik, kita klik laris F4 titik kurung, kita bagi conta. Untuk kelasnya kita blok kembali lagi, untuk laris dan tidak larisnya kita F4, lalu kita bagi, kita tentukan kelas larisnya F4 tutup kurung enter. Berarti yang di kelas harga jual mahal klarifikasi laris, berarti ada 2, mahal 1, 2, ada 2 ya. Oke, kita copy aja ke bawah langsung. Nah, kita cek kembali nih sedang dan murahnya, berarti ada satu di antara itu ya. Sedang berarti laris, murah berarti laris. Oke, ada satu ya, bener ya. Lalu untuk yang tidak larisnya kita copy aja, combine ke sebelahnya, kita ganti rumusnya menjadi ini, kita ganti menjadi nih untuk harga mahalnya. Untuk klarifikasinya kita klik yang tidak laris, F4 lagi, sama seperti ini, kita F4 tidak larisnya F4. Oke, enter. Berarti di mahal ada tidak laris, mahal tidak laris 1, berarti 1. Oke, benar. Nah, dari data tersebut sudah benar nih rumusnya, kita copy aja ke bawah. Lalu untuk yang peminat, untuk peminatnya sama dengan count if. Nah, kita beralih ke kelas peminat, kita blok sukunya, suku cadangnya, kita F4 titik koma, peminatnya kita klik. Oke, titik koma. Untuk kelas klarifikasinya itu kita blok F4 titik koma, laris F4 lagi tutup kurung, dibagi conta, kita ambil kelas klarifikasinya. Oke, kita ambil F4 lagi, kita combine ke laris F4 lagi tutup kurung enter. Jadi untuk di peminat banyak itu yang laris ada 4, berarti banyak 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya, benar berarti. Kalau yang sedikit berarti 0, tidak ada, berarti bernilai kosong. Lalu untuk dinilai banyaknya kita sama aja yang seperti yang di atas tadi, kita klik lagi yang di bagian tidak larisnya. Untuk tabelnya kita klik ini, kita pindahkan ke sebelahnya, sama seperti untuk ke tidak larisnya, klarifikasi tidak larisnya, kita F4 lagi, sama yang sebelah sini juga di untuk contohnya. Oke, F4 enter. Oke, berarti kita cek kembali untuk nilai banyaknya. Untuk nilai banyak di bagian laris tersebut ada 4, sedikit ada 4 juga.
ada 6, 1 2 3 4 5 6, sedikit ada 6. Jadi kita cek kembali. Oke. Kenapa dia bernilai 5 dan tidak 6? Karena kalau seandainya kita kecilin ininya, dia bernilai 545. Jadi langsung ke ini, kesatuannya. Jadi ada 5. Oke, sedikit ada 5. Oke, benar ya. Rumusnya kita lihat kembali. Kita lihat kembali, ada 5. Sedikit. Oke. Bentar aja. Lalu kalau seandainya ada record baru nih, gimana caranya? Kita bikin aja 11. Selanjutnya kita cari data pulsanya. Pulsa kita ambil aja sampel pulsa Telkomsel, pulsa. Oke, jadi kita ingin mencari data baru nih, kita cari dulu nama produknya pulsa. Kita cari, kita copy aja, copy ke sini ke bawah untuk ke pulsa Telkomsel agar sama nanti nama pulsa Telkomsel. Lalu untuk Telkomsel ada 2 sedang, berarti kita buat tinggi. Yang belum kan tinggi, kita copy, pindahin ke bawah. Jadi untuk Telkomsel sedang dan murah kita buat mahal, copy, pasti lagi. Untuk peminatnya yang Telkomsel pastinya sedikit dong, sudah tinggi harga nominalnya, pasti kita bikin sedikit peminatnya. Nah, untuk menentukan klarifikasi laris dan tidak larisnya kita ada 2 cara nih. Yang pertama kita jumlahkan dulu keseluruhannya sama dengan pulsa, yang produk pulsa laris atau tidak larisnya sama dengan untuk laris, kita pulsa laris dikali tinggi yang laris, kita kali lagi. Untuk kelas mahalnya kita kali lagi. Untuk kelas peminatnya sedikit, kalau sedikit sudah tidak ada, berarti kita kali langsung ke kelas larisnya sini. Oke, enter. Berarti bernilai atau berjumlah 601. Lalu untuk menentukan yang tidak larisnya, kita klik untuk pulsa tidak laris dikali tidak larisnya, dikali lagi. Untuk kelas tidak larisnya mahal dikali, karena ini bernilai 0 kita langsung pindah ke atas cari yang tidak laris, enter. Oke. Nah, kalau kita mau gunakan jika lebih besar maka tidak laris gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus if, sama dengan if jika tabel laris lebih besar daripada tidak laris, maka kita bikin situ tabel masukannya laris. Untuk if following else nya kita masukkan kembali tidak, kita bikin laris L besar, laris tidak laris, enter. Nah, jadi jika peminat laris itu lebih besar, maka dia akan menentukan laris. Jika dia lebih besar dari tidak larisnya, maka menentukan tidak laris. Jadi itu kita menggunakan rumus if. Nah, di sini ada 2 cara yang saya gunakan. Yang pertama untuk cara seperti ini, cara manual seperti ini. Lalu kita gunakan secara if. Nah, kita sama dengan, kan kita ganti jika
jika data laris dikali data tinggi yang ada di sini untuk nominalnya tinggi dikali data laris mahal, untuk harga jual laris mahal kita kali lagi untuk harga peminat. Untuk peminatnya sedikit karena dia sedikit tidak ada ya, kita sedikit langsung kita combine ke tidak laris, ke laris. Nah, jika laris, pulsa laris itu, pulsa Telkomsel itu laris bernilai 1 dikali sama seperti di sini lebih besar. Jika lebih besar maka kita ganti menjadi tidak laris dikali tidak laris lagi dikali harga tidak larisnya dikali lagi. Karena ini tidak ada nominalnya maka kita langsung combine ke atas sedikit ya, bentuk di bagian sedikit ya, maka kita kali untuk kelas tidak larisnya, enter. Nah, jadi ini rumus, jadi kita gunakan 2 rumus tadi ya. Oke. Kalau kita tentukan secara 2 ini berarti kita udah tahu nih mana yang menentukan klarifikasi laris atau tidak larisnya. Berarti kalau pulsa tinggi, nama produk pulsa Telkomsel itu bernominal tinggi, harga jual mahal, peminat sedikit, maka dia laris. Jika itu tidak, yang lebih tinggi itu tidak laris, nah maka ini menentukan tidak laris. Oke, nah ya, jadi inilah metode pencarian data klarifikasi laris dan tidak laris menggunakan metode NavBase. Metode NavBase ya, untuk menentukan klarifikasi produk terlaris pada penjualan pulsa. Lalu untuk menentukan record selanjutnya itu sama saja seperti dikalikan nih yang Telkomsel, kita ubah lagi di sini, kita ubah lagi untuk penentuannya di sini. Agar apa? Ini update gitu. Klik lagi. Oke, seperti itulah cara menentukan klarifikasi laris dan tidak laris untuk metode NavBase. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tidak mengubur kemungkinan saya banyak kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Untuk itu semoga kita lebih paham tentang menggunakan metode NavBase tersebut. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari daerah Subang aja kayak itu anjir macet tanahnya. Tapi kan